wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, siapa di antara teman kalian yang tidak hadir? Tidak Bu, ini karena ada orang meninggal. Ada orang yang meninggal ya. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi yang tidak hadir? Cindy kenapa? Sakit. Cindy sakit. Ya. Nah, kita doakan semoga yang meninggal, saudara Firja yang meninggal diterima amal ibadahnya. Amin. Dan Cindy semoga lekas sembuh. Amin. Nah, kita berdoa terlebih dahulu. Dipak. Siap. Saya sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk pembelajaran, kita ice breaking dulu. Tepuk fokus. Masih ingat? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, untuk pembelajaran kali ini kalian itu harus fokus. Perhatikan ke depan, apa yang Ibu bicarakan kalian apa? Dengarkan. Nah, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, pernahkah kalian membersihkan tempat tidur kalian? Nah, hal pertama yang kalian lakukan itu apa? Melipat selimut. Apa lagi? Membereskan bantal. Lalu apa lagi? Merapihkan spray supaya tempat tidur itu apa? Rapi, bersih, dan kamar tidur yang kita tempati itu sehat. Terus pernahkah kalian memasak nasi goreng? Nah, hal pertama yang kalian lakukan untuk membuat nasi goreng itu apa? Menyiapkan wajan. Apalagi? Nasi sebagai bahan atau alat itu nasi? Bahan. Apalagi? Bumbu. Nah, ketika kita menyiapkan wajan, wajannya ditaruh di mana? Di atas kompor. Nah, langkah-langkah membuat nasi goreng itu bagaimana? Kita siapkan wajan terlebih dahulu ya. Kemudian itu dulu pakai bawang merah tidak? Kalian suka pakai bawang merah? Suka. Ada yang suka dan ada yang tidak. Terus ketika kita beres bawang merah itu dikupas dulu, disiapkan dulu ya. Ada alatnya disiapkan dulu, bahannya disiapkan dulu. Nah, hal yang pertama yang biasanya kalian membuat nasi goreng itu apa? Apa dulu? Hal yang pertama apa dulu? Kalau ini memasak ya apa dulu? Misalkan mengupas, menyiapkan dulu, mengupas bawangnya dulu. Kemudian siapkan wajan di atas kompor. Kemudian
apinya dinyalakan, terus wajannya kasih minyak, ya wajannya itu kasih minyak. Kemudian sesudah wajannya dikasih minyak, masukkan bawang. Terus kalau mau ditambahkan dengan telur, masukkan telur. Kemudian dikocok atau diaduk-aduk supaya merata. Tambahkan nasi, apalagi bumbu, kecap, ya. Sesudah matang, nasi goreng pun siap dimakan, disajikan dan dimakan. Nah, itu yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yaitu berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial dengan elemen dekomposisi atau pemecahan masalah. Itu salah satu yang tadi Ibu jelaskan tahap-tahapannya, ya. Kemudian ada ini tujuan pembelajaran kali ini kita. 1. Peserta didik mampu memahami konsep berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian, ini definisi berpikir komputasional atau pengertiannya. Nah, berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Berpikir komputasional juga dapat diartikan dengan pemecahan masalah dengan solusi menggunakan konsep dasar berpikir dalam informatika. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia ataupun komputer. Jadi, berpikir komputasional itu memecahkan suatu apa? Masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Nah, ini. Berpikir komputasional kompetensi abad 21. Abad 21 itu kapan? Sekarang, ini abad 21 sekarang. Keterampilan berpikir komputasional berperan penting dalam kehidupan sehari-hari dan semakin dibutuhkan di era abad 21. Kompetensi ini berkaitan erat dengan konsep 4C, yaitu critical thinking. Apa itu critical thinking? Berpikir kritis. Kemudian creativity, apa? Kreativitas. Ada yang ketiga communication, yaitu komunikasi. Dan collaboration. Keempat, keterampilan ini mendukung penyelesaian masalah secara sistematis, inovatif, dan efektif. Oleh karena itu, berpikir komputasional menjadi dasar dalam mengembangkan kemampuan yang relevan dengan tantangan masalah kini. Nah, kemudian ada lagi orientasi kritis dalam berpikir komputasional. Siapa yang mau maju ke depan, bacakan di depan. Kelompok 1 perwakilan, ya. Itu Chelsea. Silahkan maju ke depan. Yang keras nanti biar temannya kedengaran, ya. Baca. Ya. Orientasi kritis dalam berpikir komputasional. Orientasi kritis dalam berpikir komputasional mengacu pada pendekatan berpikir komputasional yang tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah secara sistematis, tetapi juga mempertimbangkan aspek kritis seperti etika. Yang keras. Prinsip berpikir Komputasional. prinsip berpikir komputasional Komputasional.
Nah, Keempat prinsip ini kemudian akan dijelaskan dengan diuraikan dengan menggunakan aktivitas untuk mempermudah perkenalan dengan prinsip berpikir komputasional. terima kasih, tepuk tangan untuk di sini memecah masalah kompleks. Kompleks itu besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Bagaimana menjadi bagian-bagian yang lebih kecil? Seperti itu tadi, misalkan kita membuat nasi goreng, diurutkan, misalkan menyiapkan wajan dulu, terus ada menyiapkan nasinya, menyiapkan bumbunya, kemudian kecil dan lebih mudah dikelola. Tadi lebih mudah dikelola kan? Kemudian atau bisa dipahami dengan sederhana. Tadi bisa dipahami oleh kalian bagaimana kita membuat nasi goreng, bisa tidak? Bisa. Sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih apa katanya? Kecil. Yang lebih kecil. Nah, untuk penjelasannya seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mengerti semuanya? Sudah mengerti tentang pengertian dekomposisi atau pemecahan masalah? Mengerti? Nah, Ibu tadi sudah mengelompokkan menjadi beberapa kelompok. Nah, Ibu punya punya tugas LKPD yang harus kalian kerjakan. Kemudian kalau sudah mengerti, siapa yang ingin membantu Ibu membagikan ini? Silakan Ibu ke depan. Bagikan, tulis kelompok-kelompok berapa, nama anggotanya, siapa saja. Nah, kemudian siapkan pensil sama bukunya. Itu kelompok 1 merencanakan pesta ulang tahun, kemudian kelompok 2 mencuci pakaian, kelompok 3 membuat lembur dadar. Siapkan punya langkah-langkahnya apa saja. Kemudian sesudah diskusi ya, tidak ada yang mengerjakan sendiri, harus diskusi. Kalian itu kasih pendapat kalian apa saja. Kemudian kalau sudah, kita ke depan demonstrasikan kepada teman-teman kalian. Salah satu kan kelompok 2 mencuci pakaian, apa yang misalnya mencuci pakaian terus. Ada kesulitan kelompok 3? Apakah sudah semuanya? Sudah.
Langkah yang pertama, buka dulu. memilih makan, mendekorasi tempat, menyiapkan kue ulang tahun, menyiapkan minuman dan makanan. Sudah? Kasih tepuk tangan. Kemudian kelompok 2. Silakan ke depan kelompok 2. Suaranya yang keras supaya didengarkan oleh teman-teman kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa saja? Mencuci pakaian katanya. Makanya apa saja? Ya. Masukkan pakaian ke dalam pengering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih bagus-bagus penjelasannya. Jadi kalian sudah mengerti apa itu dekomposisi? Dekomposisi yaitu memecahkan suatu masalah dari yang besar menjadi kecil. Nah, kemudian kalau sudah kita kerjakan yang mandiri. Yang mau bantu kasih nama dan tanggal sekarang ya, kelas. Kita lihat dulu sebelum mengerjakan itu adalah memecahkan masalah. Membuat apa? Membuat serangga. Kalian bisa? Silakan kerjakan. Oke,
elemen dekomposisi. Kesimpulannya adalah apa namanya? Memecahkan suatu masalah yang kompleks menjadi bagian yang lebih apa? Kecil supaya lebih mudah dikelola atau dipahami. Nah, sebelum pembelajaran ini berakhir, kita adakan ini dulu apa namanya? Refleksi. Refleksinya cukup 2 saja. Tuliskan, kemudian nanti kalian tempel di papan tulis di sebelah sini dan di sebelah sana ya. Refleksinya yang pertama, pembelajaran apa yang kalian dapatkan hari ini. Kemudian yang kedua, perasaan kalian bagaimana mengikuti pelajaran kali ini. Yang sudah tempelkan pakai pulpen. Dicukupkan sekian. Nah, untuk mengakhirinya silakan nih Pak berdoa.